Ada yang bertanya, mengapa Allah membinasakan musuh-musuh para nabi, tetapi dia membiarkan iblis, musuh Adam, tetap hidup? Rasulullah bersabda, seandainya Allah menghendaki untuk tidak dimaksiati, tentu dia tidak menciptakan iblis. Alasan lain, iblis dibiarkan hidup adalah untuk memberikan hukuman bagi orang-orang yang kafir dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebab Allah mencintai mereka apabila mereka menentang iblis. Lagi pula, iblis telah meminta kepada Tuhannya agar diberi tempo hingga hari kebangkitan. Setelah Adam turun dari mimbar, dia duduk di antara para malaikat. Kemudian Allah menjadikan dia tertidur, karena di dalam tidur itu ada ketenangan bagi badan. Ketika tidur, dia melihat Hawa di dalam mimpinya, padahal Hawa belum diciptakan. Dia tertarik kepadanya ketika melihatnya. Kemudian Allah keluarkan dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Dari tulang rusuk itu diciptakanlah Hawa sama seperti bentuk Adam. Allah menciptakan Hawa dengan seindah-indahnya dan memberikannya 1000 keindahan bidadari. Maka, jadilah Hawa wanita tercantik di antara sekian wanita yang kemudian menjadi anak-anaknya hingga hari kiamat. Dia memiliki 700 kepangan rambut, tingginya sebanding dengan Adam. Dia diberikan pakaian dan perhiasan dari surga sehingga dia sangat bersinar lebih terang daripada matahari. Karena mimpi itu, Adam terbangun dari tidurnya dan ternyata dia mendapatkan Hawa telah berada di sampingnya dan membuatnya takjub. Adam terasuki syahwat kepadanya, maka dikatakan kepada Adam, "Janganlah engkau lakukan mengumpulinya sampai engkau membayar mas kawinnya." Adam bertanya, "Mas kawinnya apa?" Allah menjawab, "Aku melarangmu mendekati pohon hinteah atau gandum, engkau jangan memakan buahnya. Itulah mas kawinnya." Menurut sebuah riwayat, Allah berfirman, "Berikanlah dahulu mas kawinnya." Adam bertanya, "Mas kawinnya apa?" Allah berfirman, "Mas kawinnya adalah selawat kepada nabiku dan kekasihku, yaitu Muhammad." Adam bertanya, "Siapa gerangan Muhammad itu?" Allah berfirman, "Dia adalah salah satu dari anakmu, dia adalah nabi terakhir. Seandainya tidak ada dia, tentu aku tidak akan menciptakan makhluk." Selanjutnya, Allah mengusap punggung Adam. Dari Adam, dia mengeluarkan keturunannya yang banyak sekali seperti debu. Ada yang putih, yang hitam, ada laki-laki dan ada juga wanita. Ia mengalirkan cahaya kepada mereka dari cahayanya. Barang siapa menangkap cahaya itu, maka dia menjadi orang yang beriman atau mumin, dan orang yang tidak mengambilnya akan menjadi kafir. Di antara mereka ada orang-orang yang mendapatkan cahaya yang berkilau. Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah mereka itu?" Allah menjawab, "Mereka adalah para nabi dari keturunanmu, wahai Adam." Kemudian, Allah mengaminkan Adam dengan Hawa. Itu terjadi pada hari Jumat menjelang sore hari. Oleh karena itu, disunahkan akad nikah dilaksanakan di hari Jumat. Menurut sebuah riwayat, Adam itu lebih menawan daripada Hawa, tetapi Hawa lebih lembut. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Ridwan, juru kunci surga, untuk mendekorasi dan mendandani wildan atau anak yang di surga dan para bidadari. Adam diberi kuda yang diciptakan dari minyak kasturi yang sangat harum baunya, yang diberi nama Maimun, yang larinya cepat bagaikan kilat yang menyambar. Ketika kuda itu sudah ada di hadapan Adam, maka Adam menungganginya. Dan Hawa diberi unta dari surga yang di atasnya ada hodah dari permata. Hawa naik ke hodah yang ada di atas unta itu. Selanjutnya, Jibril memegang kendali kuda. Mikail berjalan di sebelah kanannya dan Israfil di sebelah kirinya. Mereka membawanya jalan-jalan ke semua pelosok langit. Setiap kali melewati malaikat, Adam memberikan salam kepada mereka. Para malaikat berkata, "Betapa mulianya makhluk Allah ini." Hawa ikut bersamanya, tetapi dia menunggangi unta. Para malaikat membawa mereka berkeliling sampai akhirnya mereka datang ke pintu surga. Mereka berhenti sejenak di depan pintu surga. Allah mewahyukan kepada Adam, "Inilah surgaku dan rumah kemuliaanku, masuklah kalian berdua ke dalamnya."
Dan makanlah kalian berdua makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian berdua sukai, dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini yang menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang zalim. Quran Surat Al-Baqarah 35. Mereka berdua disaksikan oleh para malaikat. Kemudian keduanya masuk ke dalam surga. Para malaikat membawa mereka berkeliling dan memperlihatkan tempat-tempat para nabi. Tatkala mereka berdua sampai ke surga Firdaus, mereka berdua melihat ranjang dari permata yang mempunyai 700 kaki dari yakut merah dan di atasnya ada kasur dari sutra hijau. Malaikat berkata, "Wahai Adam, tinggallah di sini bersama Hawa." Maka keduanya turun dan duduk di atas ranjang tersebut, lalu mereka berdua disuguhi 2 petikan anggur. 1 petikannya panjangnya sama dengan menempuh perjalanan sehari semalam. Mereka berdua makan, minum, dan bermain-main di taman surga. Apabila Adam ingin bersenggama dengan Hawa, maka dia masuk ke dalam kubah yang terbuat dari permata dan zabarjud. Mereka berdua ditutupi oleh satir yang terbuat dari sutera. Dan apabila Hawa berjalan-jalan di dalam istana, maka di belakangnya diiringi oleh bidadari yang tidak terhitung jumlahnya. Ibnu As-Sunni mengatakan, buah-buahan surga yang pertama kali dimakan oleh Adam adalah neb, rupanya seperti teratai. Ibnu Abbasra mengatakan, yang pertama kali dimakan oleh Adam adalah anggur dan buah-buahan surga, yang terakhir dimakan olehnya adalah gandum. Di surga, Adam suka meminum arak. Apabila dia meminumnya, maka dia mendapat kebahagiaan yang bertambah. Barang siapa meminum arak dunia, maka dia tidak akan bisa meminum arak dari surga. Abu Nuwas mengatakan, arak merah takkan bisa mengurangi kesedihan di sekitarnya. Ketika orang yang meminumnya terkena mara bahaya, yang terasa olehnya adalah kebahagiaan. Dia mengatakan, orang yang menanam gandum senantiasa tertimpa kepayahan dan kelelahan, baik dalam menanam maupun menuainya, hingga membuatnya menjadi tepung karena buah tersebut pertama kali dimakan secara durhaka. Diriwayatkan bahwa makanan yang pertama kali dimakan oleh orang-orang mukmin di surga adalah anggur. An-Naisaburi mengatakan, yang pertama kali dimakan oleh mereka adalah hati ikan yang memikul bumi, sehingga penduduk surga tahu bahwa dunia telah musnah. Dia mengatakan, di surga, Adam suka berkeliling-keliling. Ketika sampai ke tempat pohon hinteah atau gandum, dia menjauhinya karena perjanjian yang telah dibuatnya dengan Allah untuk tidak memakan buah pohon itu. Pohon gandum ini merupakan pohon terbesar yang ada di surga. Tangkainya penuh dengan biji-bijian. Setiap bijinya seukuran kepala unta dan rasanya lebih manis daripada manisnya madu. Warnanya lebih putih dari susu. Ketika iblis mengetahui Adam dan Hawa masuk ke dalam surga dan dia tahu bahwa Adam dilarang memakan buah dari pohon gandum, dia datang mendekati pintu surga, berdiri di sana sekitar 300 tahun dengan perhitungan waktu akhirat. Iblis menunggu yang datang ke arah pintu surga. Setelah beberapa lama, datanglah seekor burung berbulu indah bernama Taus atau burung merak. Burung itu merupakan raja burung yang ada di surga. Setelah melihatnya, si iblis mendekatinya seraya berkata, "Wahai burung yang diberkahi, dari mana engkau datang?" Burung itu menjawab, "Dari kebunnya Adam. Aku mempunyai nasihat untukmu dan aku ingin engkau membawaku masuk ke sana bersamamu." Ujar iblis membujuk. "Mengapa engkau tidak masuk saja sendiri?" Tanya Taus. "Aku ingin masuk secara sembunyi-sembunyi," jawab iblis. "Tidak ada cara untuk itu, tetapi aku bisa membawamu kepada yang bisa memasukkanmu secara sembunyi-sembunyi," ujar Taus menjanjikan. Maka, berangkatlah Taus menuju seekor ular yang di surga, tidak ada yang lebih indah bentuknya daripadanya. Kepalanya berasal dari yakut merah, kedua matanya berasal dari zabarjud hijau, lidahnya berasal dari kafur, dan posturnya seperti postur unta. Taus berkata kepadanya, "Di pintu surga ada seorang malaikat yang dimuliakan yang mempunyai nasihat untukmu." Dengan cepat si ular datang kepadanya, maka si iblis berkata,
Bisakah engkau memasukkanku ke dalam surga secara sembunyi-sembunyi? Aku punya nasihat untukmu. Bagaimana cara mengakali malaikat Ridwan? Ular bertanya, bukakan mulutmu, pinta iblis. Si ular membuka mulutnya, lalu iblis masuk ke dalamnya dan berkata kepadanya, letakkan aku di dekat pohon gandum. Kemudian si ular meletakkan iblis di dekat pohon tersebut. Setelah keluar dari mulut ular, iblis mengeluarkan seruling dan membunyikannya. Adam dan Hawa mendengar suara seruling itu, mereka pun mendatangi asal suara itu. Ketika keduanya telah sampai ke tempat pohon gandum, si iblis berkata, "Wahai Adam, mendekatlah ke pohon ini." "Aku dilarang mendekatinya," jawab Adam menolak. Iblis kemudian berkata, "Tuhanmu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Quran Surat Al-A'raf 20. Sebab orang yang telah memakan buah dari pohon ini tidak akan menua dan tidak akan pikun. Lalu si iblis bersumpah atas nama Allah bahwa pohon itu tidak akan membahayakan mereka berdua, dan dia adalah orang yang memberikan nasihat kepada mereka berdua. Adam menyangka tidak akan ada satupun yang berani bersumpah bohong atas nama Allah, dan dia menyangka bahwa si iblis termasuk yang memberikan nasihat. Semakna dengan ini, ada sebuah syair berikut, sesungguhnya orang yang meminta nasihat kepada para musuh, tentunya dia bakal diberi jawaban tipuan dan kerusakan. Karena Hawa sangat ingin kekal berada di dalam surga, dia mendekati pohon tersebut dan memakan buahnya. Ketika Adam melihat Hawa telah memakannya dan ternyata selama tidak terjadi apa-apa. Adam pun maju dan memakan buah itu. Setelah Hawa, ketika buah itu sampai ke perutnya, maka hilanglah mahkota dari kepalanya dan lenyap juga perhiasan-perhiasannya.